Bahwa memang di masanya kalian ini termasuk aktivis semua, ada pengurus OSIS semua. Nah itu tentu sebagai guru yang pernah bersama-sama dengan kalian sangat bangga. Dan saya berharap kebanggaan saya ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi kalian bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kelasmu. Dan saya berharap nanti Pak Forli, kalau Ibu Safia kan mengajar di sini, tapi Pak Asri mungkin pada saat ada kegiatan di sekolah hadirlah. Hadir, jangan hanya besar di luar, besarkan juga ini sekolahmu. Gitu. Dan sebagai kepala sekolah sudah pasti sangat bangga. Dan saya berharap banyak kepada kalian bahwa anak adik-adikmu yang lagi hari ini bersekolah bisa mungkin menjadi inspirasi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat YouTuber semua, bahagia sekali saya hari ini jalan-jalan silaturahmi di sekolah tempat saya menempuh pendidikan dulu, SMK Negeri 1 Babau. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kita sudah diterima di sekolah ini. Harus. Kayak ada kenangan yang kembali terngiang di kepalaku. Nah, di samping juga kepala sekolah ada dua sahabat saya, Ibu Safia, beliau guru di SMK Negeri 1 Babau yang kebetulan alumni sama kayak saya. Dan berikutnya itu adalah Asrin Paramitaha yang jadi pengusaha di Kota Babau. Yang punya Almotor, kalau misalnya ada kalian jalan di Karen Nugraha, ada simpangan 4, ada ruko besar Almotor Babau punyanya beliau. Sekarang sudah ada 3, Pak. Masya Allah. Almotor 1, Almotor 2, Almotor 3, Almotor 1 ada di depan Karen Nugraha, Almotor 2 di Gunung Nona, Almotor 3 yang di Sumur. Luar biasa, sebagai gurunya tentu saya bangga punya alumni yang kayak. Terima kasih, Pak. Ini poinnya, bahwa koja-koja kita hari ini saya ingin tanya Pak Kepala Sekolah. Siap. Kita mulai nih koja-koja kita ini. Nah, ada di sini saya sudah catat beberapa pertanyaan untuk sebelum saya konsep podcast hari ini, koja-koja hari ini, bahwa sekarang di era 4.0 digitalisasi ini, bagaimana SMK Negeri 1 Babau beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja saat ini dalam rangka melahirkan generasi muda yang tangguh, percaya diri dan mandiri. Silakan Pak Kepsek. Baik, Foril, terima kasih. Yang pertama sebagai kepala sekolah saya sekali mengucapkan terima kasih sudah berkunjung di sekolah yang dulu pertama memakai putih abu-abu di tempat ini. Itu sekali lagi terima kasih. Jadi saya perlu jelaskan bahwa SMK Negeri 1 Babau ini adalah sekolah kejuruan yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Babau, yang kelompoknya itu bisnis manajemen. Nah, di SMK Negeri 1 Babau ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan akuntansi, yang kedua jurusan pemasaran, yang ketiga jurusan perkantoran, dan ada satu jurusan yang baru buka, insya Allah baru tahun ketiga ini, kelas 3, yaitu desain komunikasi visual. Nah, sebagai sekolah kejuruan, saya perlu jelaskan bahwa ada pembeda antara SMA dengan SMK. Kalau di SMA itu dipersiapkan untuk pendidikan lanjut, di SMK itu adalah sekolah yang kita persiapkan untuk kerja. Dunia kerja. Iya, makanya kompetensinya itu jelas, clear. Nah, yang kita harap seperti Pak Asril, tentu keberadaannya hari ini tidak terlepas karena dia alumni SMK 1. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka masing-masing jurusan seperti yang sampaikan tadi, itu guru-gurunya tentu yang punya basic dengan itu, yang terampil dengan itu. Katakan saja akuntansi, katakan saja perkantoran, katakan saja pemasaran, katakan saja biasanya komunikasi visual. Mereka ini latar belakangnya memang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Contoh Ibu Safia. Ibu Safia ini adalah alumni SMK Negeri 1 Babau. Kebetulan juga beliau S1-nya itu akuntansi pendidikan. Hari ini mengajar di akuntansi. Nah, itu dalam konteks Ibu Safia sebagai guru akuntansi. Nah, pada konteks sekolah, setelah mereka ada di sini, sekolah juga mempersiapkan khusus teman-teman ini. Kita kasih pelatihan-pelatihan. Di SMK Negeri 1 Babau, setiap tahun ajaran, katakan 1 kali pelatihan sesuai dengan kebutuhannya.
kemudian ya paling tidak 3 kali lah setiap, itu dalam rangka peningkatan itu. Nah kemudian bukan hanya itu, bahwa kita penuhi fasilitasnya, terkait dengan jurusannya masing-masing. Katakanlah desain komunikasi visual, pemasaran, perkantoran, akuntansi, kita penuhi. Ini semua kita lakukan dalam rangka menjawab itu, karena tidak bisa dihindari bahwa hari ini beda zamannya dengan kalian dulu. Kalau kalian dulu kan belum ada yang namanya online itu belum ada. Hari ini tidak ada lagi. Kalau kepala sekolah dulu masih Pak Asran, saya pertama sekali datang di sini luar biasa. Pak Asran ini selalu motivasinya, saya tidak mau tahu ada penyakit guru yang kita sebut dengan TBC. Apa itu TBC? Tidak tahu komputer. Itu Pak Asar selalu. Dan hari ini terjawab. Ternyata kalau teman-teman tidak bisa memahami itu, pasti akan tertinggal. Saya kira untuk sementara itu Pak Toris. Luar biasa. Nah, terkait dengan hal yang dijelaskan oleh kepala sekolah tadi, saya kembali teringat bahwa memang saya kemarin berada di sini di jurusan akuntansi. Masya Allah. Nah, saya di situ kemudian melanjutkan pendidikan di Unidayat jurusan manajemen perusahaan. Ternyata memang apa yang saya dapatkan di sekolah mampu menjadi dasar saya untuk bisa berkembang, untuk bisa berproses ke depan. Nah, di dalam podcast Koja-Koja ini kan saya bikin suatu perusahaan, namanya PT Media Koja-Koja. Masya Allah. Nah, di dalam sini perusahaan di sini dia berbasis komunikasi media massa. Dan nah di situ saya pernah belajar akuntansi, saya bisa mengelola keuangannya. Nah itulah salah satu fungsi saya sudah bisa terapkan di dalam perusahaan di Media Koja-Koja ini. Dan berikutnya Ibu Safia, nah bisa cerita bagaimana pendidikan di sekolah dulu bisa mempengaruhi karir Anda dalam bekerja. Boleh cerita. Jadi kalau kita berbicara karir, pasti butuh prosesnya dari awal. Saya tidak pernah henti-hentinya bersyukur dan sangat bersyukur menjadi alumni SMK 1 Bogor. Masya Allah. Iya, sampai detik ini Pak, saya selalu sampaikan ke anak-anak, kesyukuran terbesar saya itu menjadi salah satu alumni SMK 1. Karena kita punya sesuatu value yang tidak dimiliki oleh kebanyakan siswa di sekolah umum gitu. Jadi ketika sebelum menjadi seorang guru, kita juga kan menempuh pendidikan kuliah. Saya kebetulan ambil akuntansi saat itu. Alhamdulillah dengan keterampilan yang kita dapat di SMK 1 ini, yang memang dari basic kita diajar akuntansi itu, kita masuk di Kendari saat itu, kita tidak merasa bahwa kita orang kampung, kita bisa menjadi leader di sana. Karena keterampilan yang kita miliki ternyata tidak tertinggal ya, kalah. Kita bisa bersaing dengan orang kota dan bisa menjadi angkatan pertama yang selesai di angkatan saya saat itu untuk jurusan itu. Kemudian berkarir, alhamdulillah juga Allah lancarkan dengan keterampilan kita miliki. Saya magang pertama Pak, itu memang karena dibutuhkan guru akuntansinya. Guru ekonominya belum bisa untuk akuntansinya, jadi dipanggil lah kita. Alhamdulillah Allah beri jalan dan dikasih rezeki, lulus dan kembali menjadi guru akuntansi. Dan kita merasakan ketika kita mengajar itu ternyata memang alumni SMK 1 Bau-Bau itu keterampilannya banyak sekali kalau memang kita ikuti normalnya sesuai dengan aturan sekolah. Banyak sekali keterampilan yang memang akan sangat membantu karir kita Pak. Saya ingat pada saat dulu saya alhamdulillah sampai sekarang bisa mengetik 10 jari Pak. Iya, itu yang mengetik buta. Iya. 10 jari dan mengetik buta. Sama kayak Asrin. Masya Allah. Ya, artinya itu memang didikan khasnya Nasmi ya. Anak SMK 1 Bogor. Iya, Pak Mahudi dengan Pak Tasir Budi. Saya sangat berterima kasih. Jadi ketika saya di bekerja surat enak sekali lancar. Tidak hanya itu Pak Foril, ada satu yang ternyata itu sampai orang Kendari itu heran-heran Pak, satu kami kuliah. Ternyata kita dulu kan sudah belajar komputer akuntansi, mereka itu saat itu belum pernah belajar. Jadi rumus semacam menghitung secara cepat pakai di Excel itu kita sudah tahu. Artinya kita 2 langkah lebih daripada mereka begitu saat itu. Jadi saya merasa bangganya jadi. Nah sekarang berikutnya Asrin, cerita soal bagaimana Anda bisa jadi pengusaha di kota Bau-Bau yang punya banyak motor, segala jenis motor. Ya. Kalau mengenai itu saya juga tidak terpikir saya bisa punya banyak motor, punya mobil. Kalau di kelas balik kan kita tahu sendiri saya bagaimana dulu di sekolah. Pelan-pelanku bagaimana? Culun loh. Ya Allah. Tapi motivasiku besar. Yang ada dalam diri saya itu kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Iya. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Jadi saya harus kerja keras.
dan terbayarkan Pak hari ini. Nah, saya pikir itu ada berkah dari ilmu kewirausahaan mungkin atau bagaimana? Dari penyelaman dari SMEA, ditambah saya kuliah. Oh iya, masih SMEA dulu ya, masih SMEA namanya, belum SMK 1. Masih SMEA. Oh iya, oh iya. Ditambah saya kuliah, ambil ekonomi juga di UMB, tambah ilmu. Dan alhamdulillah sekarang juga saya juga selesai juga S2 saya. Masya Allah. Sedikit lagi wisuda tanggal 2 ini. Masya Allah. Guru kewirausahaan dulu siapa? Guru kewirausahaannya kita dulu. Guru kewirausahaan saya Pak Haris. Pak Haris. Ya, kepala sekolah 2 di atas saya. Pak Haris. Motivasinya Pak Haris itu luar biasa. Pak Haris, Masya Allah. Saya duduk di bawah pohon ketapang itu bilang sama Pak Haris, kau harus jadi pengusaha. Iya. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita sudah mulai berproses ini. Nah, Pak Kepala Sekolah, melihat alumni yang seperti beliau, kami ini, apa yang Pak Kepala Sekolah? Iya, yang pertama tentu sebagai dua hal sebenarnya ini. Ini kan masih kalian sekolah, saya kebetulan pembina OSIS. Benar. Itu dalam konteks itu adalah saya guru. Jadi sebagai guru dulu dan sebagai kepala sekolah, sebagai guru yang pernah mengajar kalian dulu, saya sangat bangga bahwa memang di masanya kalian ini termasuk aktivis semua, ada pengurus OSIS semua. Nah itu tentu sebagai guru yang pernah bersama-sama dengan kalian sangat bangga. Dan saya berharap kebanggaan saya ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi kalian bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kelasmu. Dan saya berharap nanti Pak Forli, kalau Ibu Safia kan mengajar di sini, tapi Pak Asri mungkin pada saat ada kegiatan di sekolah hadirlah. Hadir, jangan hanya besar di luar, besarkan juga ini sekolahmu. Gitu. Dan sebagai kepala sekolah sudah pasti sangat bangga. Dan saya berharap banyak kepada kalian bahwa anak adik-adikmu yang lagi hari ini bersekolah bisa mungkin menjadi inspirasi kalian. Foril ini memang dari dulu ikut lomba menyanyi, ikut lomba termasuk Asrin. Terima kasih Asrin, tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata usaha yang hadir hari ini pertama motivasi, yang kemudian kedua tidak terlepas dari sebagai alumni SMK 1 Bau. Saya kira itu Pak Foril. Ilmunya memang saya menyadari bahwa apa yang ada di dalam jiwa ditanamkan oleh guru-guru kami di sini. Satu hal Pak Foril, ini kan sebenarnya ketika kita masih sekolah di sini, kita itu merasa biasa-biasa aja gitu. Tidak kelihatan itu, tapi ketika kita berada di luar bersama dengan teman-teman yang lain yang bukan alumni situ, itu akan dia muncul sendirinya. Akan kelihatan kelebihan kita. Contoh, misalnya hampir semua alumni kita hari ini yang sudah berada kerja baik di pemerintah maupun swasta, rata-rata itu bendaharanya, tenaga pembukanya dari SMK 1 Bau. Di suatu momen saya ketemu salah satu bendahara di Bali Kota, Pak, saya merasa dulu waktu sekolah biasa-biasa, tapi ternyata setelah tiba di sini Pak, sudah saya juga yang paling luar biasa. Nah, itu masalahnya. Jadi kepada anak-anak semua yang hari ini sekolah, tidak usah berkecil hati. Nanti kalau sudah ada di masyarakat, itu akan muncul dengan sendirinya. Seperti Om Foril dulu kan merasa biasa-biasa, tapi hari ini kan kelihatan asli. Siapa yang bisa sangka asli seperti ini? Pengusaha. Pengusaha. Iya, bilang semua itu tanpa tanpa kita sadari, mengalir begitu saja atas kehendak yang maha kuasa, mengalir begitu saja, dan bahagianya kami alumni dari sini. Dan saya yakin di luar sana masih banyak alumni-alumni yang lain yang tentunya rindu ingin ke sini. Ini satu juga yang saya sampaikan. Di suatu momen saya ketemu juga dengan salah satu alumni. Setelah cerita Pak Guru, saya ini dulu waktu sekolah tidak terlalu menonjol, tapi hari ini alhamdulillah saya pengelola keuangan di Polda Provinsi Sulawesi Tenggara. Namanya siapa? Dusari Fudinia yang sama-sama Pak Jumadi tinggalnya. Ini kan solo biasa. Terus di Kodim hari ini, kalau kita kenal juga namanya di sosial medianya itu Edi Sakoko. Ternyata beliau juga di sana yang mengelola keuangan. Itu yang saya bilang tadi, biasa-biasa tapi ketika kita berada di luar akan muncul dengan sendirinya. Bahwa memang benar SMK Negeri 1 Bau ini melahirkan alumni-alumni yang basicnya keterampilan luar biasa. Ibu Safia, cerita Ibu Safia.
apa yang Ibu Safia bisa sampaikan. Kak Safia mungkin. Ya, Kak Safia. Kakak. Dulu saya panggil Arifori. Kakak Safia. Dengan gitarnya. cerita soal bagaimana ke depan untuk bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kita. Cerita soal itu. Iya. Kalau menjadi inspirasi buat adik-adik, sekarang kan saya selalu setiap harinya bersama mereka. Ya. Itu saya selalu beri mereka keyakinan bahwa masuk di SMK 1 ini, yakinkan ini pilihan. Ya. Ini benar-benar pilihan hatimu. Ya. Kalaupun dipilihkan orang tua, ikuti bahwa orang tua itu tidak ada yang punya niat untuk menjerumuskan anaknya ke hal yang tidak bagus. Ikuti dengan normal. Insya Allah kalau kamu ulet, tekun, rajin, pantang menyerah, insya Allah di depan sana banyak yang akan menunggumu kesuksesan. Iya. Jadi jangan sempit bahwa harus menjadi PNS seperti ibu, harus menjadi guru. Tidak, menjadi pengusaha lebih keren kok. Artinya kita punya jam kerja sendiri yang bisa kita atur gitu ya. Terus kita bisa kasih kerja orang lain, ini kan luar biasa gitu. Artinya banyak pekerjaan di luar sana yang menunggu ketika kita sudah siap pakai gitu. Siap ya. Siap, Mas. Nah, Arif, Keluar di sini. kasih motivasi juga buat kita punya adik-adik untuk bisa berbuat yang lebih baik ke depan. Motivasi bagi saya itu simpel saja. Mimpi itu gratis, Mimpi gratis. tidak dibayar. Tapi mewujudkan mimpi butuh kerja keras dan pengorbanan. Itu bisa saja. Jangan kayak Bob Sadino bilang apa Bob Sadino? Bob Sadino bilang kerja apa dikerja? Iya. Tahu enggak Pak? Dulu kan saya kerja di leasing, kan? Dari Honda 7 tahun. Betul. Pindah di FF 2 tahunan. Pindah di MCF 9 bulan. Pas ada motivasi saya Bob Sadino. Pada malam hari itu saya duduk, saya buka-buka HP, muncul di beranda. Saya lihat Bob Sadino bilang, pergi pagi, pulang malam, kaki dibungkus sepatu, kerja apa dikerjain. Saya berpikir Pak, biasa ini dikerjain Oh, sebab kenapa? Saya harus bisa bangkit. Malamnya saya minta izin sama istri saya. Saya bilang, istri saya mau istirahat loh. Istri saya bilang, Pak, kau sudah kau punya pikiran. Saya biar nih, mungkin jalannya. Besok saya ajukan pengunduran saya di resign. Saya keluar nih dari perusahaan, baru saya mulai usaha sendiri. Masya Allah. Saya jadi saksi itu. Saya jadi saksi. Betul. Setelah surat resignnya keluar, beliau datang di rumah Rahim, kita diskusi, cerita. Dan saya akibat tekadnya itu yang menikmati hasilnya. Bahwa suatu saat saya beli motornya dan hanya modalnya yang dia kasih. Real, kau dapat untung tidak, tenang Pak Guru. Yang penting Bapak senang. Nah ini sahabat kita ini, teman saya, dan alhamdulillah. Pak Guru, terima kasih banyak kami sudah diterima. Saya ingin Pak Guru kasih closing statement untuk koja-koja kita kali ini. Silakan Pak Guru. Ya, terima kasih. Yang pertama kepada kalian, ini alumni, saya berharap tetap menjadi motivator, tetap menjadi inspirasi, baik alumni maupun semuanya. Kemudian kepada anak-anakku yang hari ini lagi menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Bau-Bau, ini kakak kamu sudah membuktikan. Ini Real, Safia, sama Real, ini alumni-alumnimu. Ini masih baru bertiga ini loh, masih banyak alumni-alumni kami yang di sana. Mereka membuktikan. Dan dalam konteks mereka mungkin anak-anak yang hari ini sekolah lebih pintar dari mereka ini. Oleh karena itu, tidak usah berkecil seperti yang disampaikan kakakmu tadi Astrid. Dia juga dalam konteks keluarga biasa-biasa, ekonominya biasa-biasa, tetapi dengan kemauan yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi, insya Allah semuanya ada jalannya. Oleh karena itu sekali lagi kepada anak-anak yang masih menempuh pendidikan, tetap semangat, jangan lupa berdoa, tawakal kepada Ilahi Rabbi, semua ada jalannya. Terima kasih Pak Foril sudah berkunjung di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan kunjungan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak yang sudah saksikan podcast Koja-Koja ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.